Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alfian Ali. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru ingin melihat kehadirannya ya. Pak Guru ingin mengulang pelajaran sebelumnya tema 5 subtema 3 di PB 4 kita membuat poster, lalu kita mempelajari mengenai negara Maritim. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, Tanah tumpah darahku. hiduplah Indonesia Raya. Materi hari ini yaitu tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran kelima ya. Muatan yang ada dalam pembelajaran kelima ini yaitu bahasa Indonesia, SPDB dan IPA ya. Nah, ini kompetensi intinya ya. Lanjut, kompetensi dasar dan indikator. Ini tujuan pembelajarannya ya. Perhatikan gambar di atas coba. 3 gambar ini tolong diperhatikan. Apa yang kamu bisa ceritakan dari ketiga gambar ini? Yang pertama mengenai apa itu gambarnya? Orang memukulkan dentuman. Gambar yang kedua apa? Oh, ya. Mengenai kebakaran hutan atau lembah. Yang ketiga gambarnya hewan-hewan berlarian ya, atau keluar dari lembah atau hutan ya, karena terjadinya kebakaran. Dari gambar-gambar tersebut berarti kalian bisa menyimpulkan ya. Siapa yang coba bisa merangkum? Ya. Iya. Terima kasih, tepuk tangan buat Sabrina. Sabrina tadi memberikan cerita. Ada orang yang memberitahukan warga di sekitar lingkungan yang terjadi kebakaran tersebut ya, karena adanya kebakaran di lembah atau di perbukitan ya. Lalu ada kejadiannya hewan-hewan itu berlarian keluar dari hutan atau bukit tersebut ya. Nah, itu salah satu keseimbangan yang terganggu akibat adanya kebakaran hutan atau bukit. Apakah ekosistem yang ada di lingkungan tersebut terganggu atau tidak? Lalu tindakan apa yang dapat dilakukan supaya peristiwa tersebut dapat dicegah? Bagaimana caranya supaya tidak terjadi kebakaran hutan atau lembah? Tidak melakukan apa? Ya, pembakaran hutan. Jadi menurut Alfian ada tidak melakukan pembakaran hutan ya. Ini video pembelajarannya, coba kita simak. Nah, ini ya materi bahasa Indonesia ya. Jadi pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf ya. Lalu ada kalimat-kalimat pendukung ya, atau kalimat-kalimat penjelas sehingga pokok pikiran ini bisa dikembangkan lagi ya menjadi sebuah paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut: membaca seluruh kalimat dalam paragraf hingga kita bisa menyimpulkan pokok pikiran yang ada dalam sebuah paragraf. Yang kedua, kita menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir dari sebuah paragraf ya. Nah, makanya biasanya pokok pikiran itu terletaknya di awal, paling depan biasanya dalam setiap paragraf. Kalimat berikutnya itu biasanya penjelas
ya penjelasan dari kalimat atau pokok pikiran utamanya, ya. Jadi biar berkembang dan bisa dipahami oleh pembaca. Ayo membaca buku. Membaca buku membuka jendela dunia, ya. Kenapa bisa membuka jendela dunia? Dari buku ataupun dari internet, ya. Kalau sekarang dari internet, bacaan-bacaan banyak di internet. Peserta didik mencoba untuk membaca teks yang tadi, lalu Pak Guru ingin bertanya. Nah, ini silakan, ada yang bisa menjawab tuh. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan? Silakan. Efra, ya, Efra silakan. Lanjut, yang nomor 2, kegiatan manusia apa saja yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Ya Pak Gwen, silakan Gwen. Penebangan hutan secara liar. Ya, penebangan hutan secara liar. Ada lagi? Pemburuan hewan liar. Ya, pemburuan hewan liar. Ada lagi? Penggunaan bom untuk menangkap ikan. Ya, penggunaan bom di laut, terutama untuk menangkap ikan, ya. Harusnya menggunakan jaring. Keseimbangan ekosistem di darat, ya itu penebangan hutan, pemburuan hewan-hewan dan segala macamnya, ya. Pembakaran hutan, terus juga adanya pembuangan sampah sembarangan, merusak kelestarian alam. Yang nomor 3, mengapa beberapa jenis hewan harus dilindungi? Ya, Gwen. Karena hewan tersebut termasuk langka atau Iya. harus punah. Jadi kenapa beberapa hewan itu harus dilindungi? Karena jumlahnya sudah hampir punah atau sudah sedikit, ya. Nomor 4, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di lingkungan rumahmu? Ya, Otak Punisa. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, lalu merawat tanaman. Ada lagi? Nanti videonya, linknya Pak Guru kirimkan ke WA Group, ya. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, ya. Jadi sangat berpengaruh sekali kegiatan manusia terhadap ekosistem. Ini faktor-faktornya, faktor alami dan faktor manusia. Nah, ini faktor apa nih? Gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Faktor apa ini? Alami, ya. Nah, ini penebangan hutan secara liar. Benar tadi yang gue bilang tuh. Pembakaran hutan juga, pemburuan hewan yang Efra bilang tadi. Ternyata itu akibat ulah manusia juga, ya. Serta membuang sampah sembarangan yang disimbolkan sama Altabun tadi. Kegiatan siswa tidak membuang sampah sembarangan, ya. Salah satunya itu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem di sekitar kita, ya. Nah, ini penebangan hutan secara liar nih. Kenapa, Pip? Membuang sampah? Jadikan polusi juga, penyakit juga, ya. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Kalau pupuk alami kan kompos terus dari kotoran hewan, ya. Kalau pupuk buatan itu lebih pada kimiawi, ya, terbuat dari kimia. Nah, ini tadi itu faktor-faktor alami sama faktor manusianya, ya. Jadi itu tadi, ya, faktor-faktor yang pembelajaran ini keseimbangan ekosistem. Jadi kita harus menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Nah, kita sudah menjaga belum di rumah? Di rumah sudah menjaga belum keseimbangan ekosistem yang kita lakukan untuk di rumah kita? Sudah? Sudah. Oke, kita lanjutkan ini ke materi SPDP-nya, ya. Nanti tugasnya kita di akhir, ya. Ini yang SPDP nih, topeng. Ya, silakan. Buat gambar-gambar topeng. Keunikan topeng Nusantara sebagai penutup wajah, ya, yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya, ya. Kalau yang sering kita lihat biasanya topeng itu terbuat dari kayu, ya. Ya, kalau dibuat dari kertas biasanya kertasnya dilembutkan dulu, ya, dilembutkan lalu dicetak. Topeng itu dicetak lalu dihias. Nah, ini bahan-bahan buatannya, ya. Nah, ini alat-alatnya nih, kaitannya dengan topeng. Ini ada tali topeng, ya. Dari pembelajaran tadi tuh kita nanti membuat
gambar topengnya ya. Nah, topeng ini menarik tidak buat digambar? Menarik. Nih contoh-contohnya ya. Ini macam-macam topengnya nih. Berdasarkan materi pembelajaran di atas, pendapat kalian mengenai topeng Nusantara bagaimana? Tanyakan sama orang tua nih buat di rumah ya, mengenai keragaman topeng ya. Nah, ini materi IPA-nya ya. Apa yang sudah kamu lakukan di sekitar tempat tinggalmu ya, mengenai menjaga keseimbangan ekosistem? Pernah ada kerja baktinya buat membersihkan? Nah, sering membantu nggak? Iya. Oke, sekarang silakan kita berkelompok, kita membuat gambar topeng. Silakan kertasnya, spidolnya silakan. Silakan ya. Silakan diwarnai, apakah diberikan nama, kasih judul ya. Ya. Boleh dikasih abstrak apa agak halus saja, jangan terlalu apa. Ayo Iqbal. Nggak apa-apa. Ya gue nggak apa dari sesuai yang kamu bisa gue kasih warna ini udah. Bawa warnanya. Yang sudah selesai boleh ditunjukkan gambarnya. Ebra, silakan maju Ebra, bawa ke depan biar temennya lihat gambarnya. Di tengah Ebra. Iya, nah ini teman-teman hasil karya Ebra. Salah satu topeng Nusantara ya, tepuk tangan buat Ebra. Dari pembelajaran tadi, kira-kira kegiatan apa dan apa yang akan kamu lakukan buat menjaga ekosistem? Bersihkan rumah, merawat tanaman, menyiram pohon, apalagi kerja bakti lingkungan, membantu dalam membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan ekosistem? Ya, kalau ada orang membuang sampah sembarangan ditegur nggak? Tegur. Tegurnya dengan cara yang sopan. Diskusi atau curhat sama orang tuanya mengenai kegiatan yang ada di rumah yang membahas tentang keseimbangan yang ada di rumah. Nah, pembelajarannya hari ini kesimpulannya satu tadi untuk bahasa Indonesia mempelajari mengenai apa? SPDB mengenai IPA mengenai ekosistem dan keseimbangannya ya. Jadi itu pembelajaran hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, boleh berdiri. Selamat semangat. Ya, ya. Tepuk 1, 2, 1. Kita berhitung ya. Ingat hafalkan nomornya. Hafalkan angkanya. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 13. Berarti ada 13 nomor ya, 13 angka. Jadi yang angkanya ganjil apa saja ya. Hitung mulai. Tepuk semangat. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Tetap kita memperhatikan 5M ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Silakan. Gimana? teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Berdoa teman. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.